Phase untuk di game kedua kali ini ternyata Aura yang bakal mencoba mencuri first picknya kali ini dan langsung saja memban hero Kufra kali ini, sedangkan Onyx yang berada di second pick Phase. Apakah yang akan mereka ban? Apa justru akan membiarkan Selena terlepas atau tidak? Ya, karena di game pertama tadi mereka nge-ban ke arah Link dan juga Harit. Mungkin mereka bisa ban ke arah Link dan juga Selinanya. Karena daripada melepas Selena ya itu resiko yang terlalu besar banget. Tapi kalau Harit terlepas juga nggak begitu mengenakan sih. Dimana kita tahu juga Kufra udah diambil sama tim Aura. Tapi bisa di shutdown dengan cukup mudah nggak sih dengan cara gameplay yang dibawakan oleh tim Onyx di game pertama tadi? Kayak Esme-nya aja nggak dikasih main. Di counter habis-habisan dengan Baxi ya. Dan kalau Jadi kita, Valir nih kuncinya mungkin. memang sekarang kuncinya ada 2 support ya. Selalu harus ada support satu yang untuk nge-backup hero core-nya. Dan kalau kita lihat tadi Esmeralda juga sebenarnya bermain sendirian, gak dikasih main sama sekali. Betul. Terlalu kepisah sama teman-temannya. Sedangkan yang lainnya melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Dan kalau kita lihat kali ini, apa yang akan di-ban? Tadi ada Kufra dan Selena yang di-ban dari sisi Aura. Tapi ku yakin di sini Selena pingin banget di-pick sama sisinya Aura. Harit kah? Grok kah? Apa? Ternyata Valir sudah dikasih jawabannya, gak boleh katanya Momo-chan. Oke, kali ini Valirnya bakal dibuang begitu saja. Dan apakah dari Onyx mereka akan langsung ngebuang ke arah Selena atau justru melepas Selena untuk Darkness? Karena Atau lepas dua-duanya? atau Cecilion, karena memang sebenarnya kunci kemenangan dari game pertama Onyx tadi adalah Cecilionnya yang benar-benar free banget, positioningnya, lifesteal yang kenceng banget. Dan kali ini Onyx kalau mereka ngelepas Selena, berarti mereka melepas Cecilion ke arah tim Aura. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya Cecilion itu butuh aja hero yang benar-benar bisa komit ke arah sisi belakang. Entah itu hero seperti Tamus, entah itu hero seperti Selena yang sebenarnya bisa menjadi salah satu kunci juga untuk mengunci seorang Cecilion. Oh, tapi justru Harit kali ini ternyata akan diadu. Oke, Aura, kamu punya 2 pilihan. Kamu mau ngambil Cecilion atau mau ambil Selena? Atau mau Digi jangan-jangan. Atau ada Parsha? Atau kamu ngambil ke arah Grok untuk Phoenix. Iya, karena Phoenix kita tahu ya dengan hero signature-nya Grok itu masih cukup kuat banget kalau misalnya dia nge-cover teman-teman Aura sendiri. Betul. Tapi kalau kita lihat kali ini pilihan yang sulit jatuh ke tim Aura. Siapakah yang mereka akan pilih? Selena, Parsha, dan ternyata Selena justru. Mereka nggak akan melepaskan kesempatan untuk ngedapetin satu hero yang benar-benar mengganggu banget. Dari sisi map controlnya dan juga kalau kita lihat dari sisi untuk visionnya juga benar-benar terbuka lebar banget sih buat Selena. Mereka bisa aja naruh Abyssal Trap di area sisi Lord atau sisi Turtle. Yes, tapi Grok dan Cecilion di sini sudah diambil sama tim Onyx Esport. Dia nggak butuh yang namanya combo bucin kayaknya ya. Kalau bucin yang mau diambil silakan ambil pacar saya, tapi jangan ambil saya lagi gitu. Tapi dari Aura kalau aku rasa ya mereka lebih baik ngamanin Parsha dulu sih. Parsha dengan Carmilla. Parsha dan Jauhead itu kuat banget sih kalau menurut aku. Kayak Jauhead bisa solo lane di laningnya sendiri, sedangkan dengan adanya Parsha, Selenanya bebas banget untuk masuk dengan Garutnya dan ngelepas Abyssal Arrow dan Abyssal Trap di mana-mana. Parsha tinggal jaga di lini belakang aja. Ketika ada yang mau mencoba untuk ngedapetin Parshanya, Selena juga bisa nge-backup dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap. Oke, kita akan lihat di sini Jauheadnya sudah diambil. Apakah Parshanya akan diambil juga dari sisinya Aura? Ternyata Nana kali ini yang diambil dari sisi Aura. Oke, dari Onyx, mereka apakah mengamankan Parsha atau justru mengamankan mungkin marksman-nya terlebih dahulu untuk nanti di arah late game-nya biar lebih enak. Karena Atau masih ada terlepas. Iya, atau udah bucin. Dan Carmilla masih terlepas, Bruno juga masih terlepas. Kali ini dari Aura mereka sepertinya bakal mencoba untuk memainkan meta hyper carry. Iya, karena kalau kita lihat tadi di game sebelumnya cewek kan pakai ke arah Cecilion gitu loh. Kayaknya mereka akan membiarkan Drian untuk mengambil mungkin carry di sini yang tadi sempat diambil juga sama tim Onyx. Atau mereka bakal coba untuk memberikan Granger ternyata kali ini untuk seorang Drian. Oke, Granger udah diamankan. Sudah ada tumpuan nanti untuk tim Onyx Esport di arah late game ya. Sedangkan kita akan memasuki winning phase yang kedua di mana Aura mereka bisa aja ngeban ke arah satu mid lane-nya. Kalau misalnya memang dari Cecilia mau dijadiin pasangan bucin ya. Dengan Carmilla kan itu bakal mencoba untuk bermain di sisi offline ya. Tapi kita nggak tahu kali ini apakah dari Onyx mereka bakal mainin hyper carry atau justru bakal main biasa aja seperti game pertama tadi ya. Iya.
Tapi kalau kita lihat kali ini juga mereka butuh satu hero yang mungkin seperti Uranus ya. Cukup Iya. bagus kalau misalnya mereka punya Uranus dari sisinya Onyx. Tapi kita nggak tahu di sini Aura apa yang kamu buang kali ternyata Carmilla yang tidak dikasih combo Bucina kali ini sama tim Aura. Sedangkan tim Onyx dari sisinya Aura mereka tadi sempat tidak sempat bermain tanpa adanya seorang marksman. Akankah terjadi lagi atau coba Onyx bakal coba untuk buang ke arah marksman ya, supaya preventionnya saja supaya tim Onyx tidak mengambil hal tersebut. Tapi Parsia seperti yang dibilang sama Momo Chan atau bahkan Esmeralda ini cukup terbuka sangat lebar untuk tim Aura untuk diambil ya. Walaupun Haritnya juga sudah dibuang. Mengingat Clover juga kemarin sempat menggila menggunakan Haritnya. Iya, atau Bruno juga bisa lebih ke arah respect band untuk cewek sendiri ya. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya aku bilang mereka kalau lepas Bruno ke arah Aura juga enak banget sih. Hyper carry tuh hero yang paling enak tuh sebenarnya Bruno. Benar. Tapi Tapi ternyata di sini adalah Ismay. Esmeralda yang memang tadi sempat digunakan juga sama Sarah Clover. Dia sepertinya membuang hero-hero dari Sarah Clover sendiri ya. Mereka nggak ngasih loh Clover ini dipakai hero-hero favoritnya. Tapi masih ada Gord yang merupakan salah satu hero untuk seorang Clover. Kalau kita lihat dari sisi Onyx kali ini. Tamus masih terbuka. Atau Parsianya. Your team is Oke, picking. dari Onyx mereka udah punya satu support Parsia, yaitu berarti Cecilionnya akan ditemani sama Parsia kah? Atau justru Grangernya bakal jadiin hyper carry untuk main di arah mid ditemani sama Parsia dan juga Cecilion. Kalau memang seperti itu metanya, berarti Groknya bakal menjadi offlane dan mereka butuh satu sideliner lagi. Masih bisa sih. Benar, masih bisa. Apa yang dibilang sama Momo Chan barusan. Tapi kita lihat sini Kadita yang sudah di Shadow Peak merupakan hero yang cukup mengganggu juga dengan adanya Blade of Ocean dan juga dia punya tapi Hylos kita dan lihat kali juga ini Cloud Hylos tuh dan baksi Cloud. ya. Cloud tuh bakal mengincar sisi belakang apalagi seorang Parsia yang sedang melakukan feeder air slack. Tapi tidak begitu bagus mengingat di sini kita tahu ada Sanguine Claws juga dari seorang Cecilion ditambah dengan Wild Charge dari seorang Grok. Kalau mereka ngambil hero seperti Kaja jauh lebih worth it untuk mengikat pergerakan dari seorang Cloud sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini, Aura sih strong banget sih. Mereka ada Selena, mereka punya Jauhead, mereka punya Cloud yang bisa ngincer ke lini belakangnya, ke arah Parsia, ke arah Cecilion. Karena memang ketika kita bertemu dengan Parsia atau Cecilion di sisi musuh, kita sebenarnya tinggal tabrakin aja sih ke arah belakang dan mereka juga bakalan untuk langsung meng-cancel skill-skill atau ultimate yang akan dikeluarkan. Tapi permasalahannya kali ini dari Onyx, mereka masih bermain Dengan adanya Tamus sepertinya kali ini. untuk Dan balance damage. Oke. Tapi di sini AOE yang dimiliki sama tim Onyx ini benar-benar luas banget. Dengan adanya seorang Cecilion dari seorang Parsia juga, itu feeder ice lag-nya bisa juga dikombokan dengan Wild Charge yang datang dari Grok, entah itu Sanguine Claws dan juga Bad Impact yang datang dari Cecilion. Grangernya dari belakang cukup buka Death Sonatanya doang. Tamusnya tinggal Molten Sight dan juga Inferno yang benar-benar bagus banget datang dari seorang Tamus. Dengan Selena, Jauhead, Nana, Baxia dan juga Cloud. Di sini benar-benar Cloudnya bisa mengunci untuk sisi belakang. Lini paling belakang dari Onyx bisa dikincar dengan adanya Blazing Duet dan Mirror Image yang datang dari seorang Cloud. Tapi backupnya bakal dari siapa? Backup dari Baxia ini benar-benar penting banget. Dia harus nemenin Cloudnya ke sisi belakang. Kalau enggak pick off-nya ini bakal terjadi terhadap seorang Cloud dan Cloudnya gak akan bisa keluar dari wilayah itu. Sebenarnya aku suka sih pick yang diambil oleh Aura, tapi permasalahannya Onyx juga nggak kalah kuatnya dengan ada Cecilion dan juga ada Parsia. Permasalahannya apakah meta hyper carry akan dibawakan sama Onyx di game kedua? Kalau iya, berarti Cecilionnya support. Tapi kalau Cecilion tanpa purple buff itu aneh banget sih. Kayak mananya benar-benar bakalan boros banget. Iya, boros banget. Dan aku sih nggak ngerasa ya, Onyx akan memainkan Cecilion, Parsia dan juga Granger di arah mid, tapi buffnya tetap dibagi adil. Jadi Cecilion akan tetap dapetin buff purple, Parsia, Grangernya bakal dapetin buff merah. Habis itu mereka bakal grouping di arah mid untuk ngedapetin objektif secepat-cepatnya. Atau Tapi justru Grangernya dibiarkan seperti tadi di permainan Kari yang memang dipisahkan. Dia melakukan farmnya sendiri di satu laning, sedangkan Parsianya akan bergerak bersama dengan Cecilion. Lalu free farm aja untuk seorang Granger.
ini menarik sih dari Onyx. Mereka bisa mainin laning apa aja kalau mereka mau. Tapi permasalahannya Aura kali ini memang Cloud-nya harus di shutdown habis-habisan. Dan sesuai yang Velajev bilang, dengan adanya rotasi yang penting dari Baxi ya, memang itu menjadi kunci penting untuk Aura juga. Gimana caranya mereka bisa kasih space ke arah Cloud-nya untuk farming. Iya. Kalau misalnya Onyx bisa nge-shutdown Cloud-nya di early, ini bakalan sulit buat Aura untuk setidaknya yang gak dapetin space. Dan juga stuck buat Cloud-nya nanti dia dari Art of Thievery-nya. Tapi ada Selena dari Aura Ya. yang gak akan tinggal di satu lane aja. Dia bakalan rotasi dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Jadi menurut aku Aura kuat banget sih untuk draft pick di game yang keduanya. Kita bakal lihat nanti di dalam in-game seperti apa. Tapi Selena dengan Abyssal Arrow-nya, Nana dengan Molina Smoch-nya, ditambah dengan Jawhead dengan Ejector-nya. Di sini mungkin bisa mem-pick off beberapa hero dari tim Onyx sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Baxia dan juga Cloud, ini PR yang tadi seperti aku bilang gitu. Jangan sampai Cloud-nya maju ke depan, Blazing Duet, tapi malah kena panis sama temen-temen dari Onyx karena memang damage AOE-nya cukup besar. Ditambah Tamus dengan Inferno plus Vengeance, ini benar-benar bisa merusak banyak hal banget gitu loh. Oke, kita akan melihat sih kira-kira dengan adanya Selena yang dipegang di Sama tangannya Darkness. Aura, Darkness apakah bisa mengubah gameplay dari tim Onyx yang kita tahu memang rapi banget tadi di game satunya dengan adanya Sicilian dan juga Valir ya. Tapi permasalahannya kalau misalnya Onyx bermain lagi-lagi di game yang kedua ini dengan gameplay dan juga tempo yang sama seperti game pertama, wah ini Onyx bisa banget sih main secepat mungkin. Benar sesuai yang Velajev tadi sudah prediksi, Granger bakal free farm seperti Karinya tadi di game 1. Dan Cecilion sama Parsia yang bakalan Roaming menggila-gila kemana-mana. di arah Iya. early-nya. Dan aku agak sedikit penasaran sini Clover bakal pakai hero apa? Nana kah? Karena di sini harusnya Drian bakal gunakan Cloud, ya kan? Phoenix bakal gunakan Baxia, Jawhead bakal dipakai sama Godiva, Darkness bakal gunakan Selena, dan harusnya Nana yang bakal dipegang sama Clover. Atau justru Clover bakal mengambil hero lain? Seharusnya Cloud-nya sih, strong ya. seharusnya sih ya, gak tahu. Atau mungkin Darkness yang pakai Nana, Clover yang pakai Selena. Clover pakai Selena. Bisa juga kan? Bisa. Karena memang kita tahu Darkness juga cukup baik dengan supportnya. Tapi Oke. permasalahannya adalah ya siapa yang lebih efektif penggunaan mekanik dari mikro dan makronya. Berarti ini udah di apa ya? Harusnya udah dipastikan Aura bakal bermain dengan hyper carry. Karena kalau kita tahu Nana di mid lane dengan blue buff kayaknya nggak bakal ngasih impact yang begitu banyak. Ditaruh sebagai support aja, sebagai support damager. Kasih Cloud-nya kayak secepat mungkin. Agak sedikit sulit sih kalau misalnya mereka mainin hyper carry, siapa yang isi side lane-nya? Karena Baxia kayak yang akan isi Bisa side lane. jadi. Jawhead? Karena nggak bisa, kalau misalnya Baxia dimain di sisi side lane, berarti gak akan ada yang nge-cover ininya dong. Nana keluarganya. Serena? Nana Selena. Tapi Nananya bakal roaming. Selena bakal roaming. Iya, tapi at least bantuin tengahnya dulu bersama dengan Nana. Kalau Baxia Menarik jadi, ya? kalau Baxia jadi side lane berarti dia akan ketemu antara dengan Grok, antara dengan Tamus, atau dengan Granger. Iya, tapi Baxia cukup tanky sih dengan ada Shield Unity juga. Belum lagi juga dia memiliki Tortoise Poisons-nya, walaupun emang dapetin level 4 dulu ya baru bisa dapetin Tortoise Poisons. Ya mungkin side lane-nya bakal coba ngambil objektif turret secepat mungkin, habis itu dia bakal rotasi untuk bantuin teman-temannya untuk set up war dan juga ya mungkin untuk ngedapetin turret di sisi lainnya juga ya. Jadi ini bakal menarik sih, dari kedua tim kita nggak tahu mereka bakal memainkan meta seperti apa. Mungkin teman-teman lebih paham gitu ya. Apakah meta hyper carry akan digunakan oleh kedua tim kali ini, Onyx dan juga Aura? Karena banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi di game yang kedua kali ini. Betul sekali. Dan jangan lupa ya untuk kalian para fans dari tim Aura ataupun Onyx Esports, kalian langsung aja taruh hashtagnya di komen. Untuk tim Aura di sini adalah hashtag Aura Fire. Dan juga untuk Onyx di sini adalah hashtag Go Onyx. Iya, kira-kira skornya bakalan 2-0 atau 1-1 nih guys. Karena kalau dari draw pick mereka kuat banget sih. Dari Aura mereka bisa aja kasih balasan ya. Oke. Tapi Kita kayaknya bakal masuk ke dalam game kedua saja tanpa menunggu terlalu lama lagi. Kita akan segera masuk untuk membuktikan siapa yang akan mendapatkan poin kedua kali ini. Apakah poinnya bakal menjadi 1 sama atau justru bakal menjadi 2-0? Kita akan buktikan secara langsung. Inilah game kedua dari Best of 3 Series antara
Tim Aura dan juga Onyx Esports. Ya, kalau kita lihat dari sisi Aura, mereka punya Darkness untuk Selenanya dan Clovernya justru yang bermain Cloud di sini menarik. Sedangkan Godiva masih memakai Jawheadnya dan Vansrong yang justru memainkan Nana. Wah, ini menarik banget sih. Sedangkan kalau kita lihat ternyata Clovernya bakal jadiin hyper carry dan Phoenixnya justru yang memakai Baxia. Beserta dengan Darkness menggunakan Selena, sedangkan kalau kita lihat dari sisi Onyx di sini Rasi yang menggunakan Grok, Psycho menggunakan Pasha, Drian menggunakan Ranger dan juga ada Anti-Mage menggunakan Tamus beserta cewek menggunakan dia punya Sisidan. Ya, masih menggunakan meta 5 mas ya, 5 topeng masih digunakan biar levelingnya lebih cepat untuk EXP dan goldnya juga lebih rata. Tapi kali ini cewek sudah mulai terkena sedikit stun dari seorang Phoenix dan masih ada dibalaskan Sanguine Claws-nya. Tapi bad impact-nya nggak mengenai seorang Phoenix tadi. Ya, tapi pesta topeng kali ini ditemani dengan 2 flame shot dari masing-masing tim. Entah itu dari Aura ataupun dari sisi Onyx Esports. Anti-Mage di sini dengan Inferno ditambah dengan Vengeance-nya bakal memberikan lifesteal yang sangat besar. Dan nanti ketika melakukan war, ini bakal justru bagus untuk tim Onyx. Tapi kita lihat sebelah sana, Rasinya mulai dikejar kali ini. Bakal balik kadalnya, nggak bakal terlalu memaksakan juga. Karena dia lagi ngejagain Drian yang ngambil buff merah. Betul, tapi kita lihat di sisi bawah kali ini justru pasangan bucinnya tergantikan. Di sini Carmilla bakal digantikan oleh seorang Pasha. Yang memang rotasinya bakal jauh lebih enak dengan ada Wings by Wings ya. Ditambah dengan Sicilian dengan range yang sama-sama panjang kali ini. Feeder Ice Strike ditambahkan dengan Bad Impact. Apa yang akan terjadi kali ini? Karena kalau kita lihat dengan keberadaan 2 hero tersebut, damage early-nya mereka bakal besar banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari Drian dia memakai emblem Bounty Hunter, sedangkan Clovernya bakal pakai High and Dry. Dan Godiva juga di sini bakal memakai emblem High and Dry. Dan kalau kita lihat dari Darkness bakal memakai emblem Support. Clover bakal coba untuk ngumpulin stack sebanyak mungkin. Udah dapetin 10 stack, dia bakal coba untuk rotasi, grouping sama teman-teman dari Aura. Tapi kita lihat Anti-Mage bakal mencoba untuk menstop pergerakan dari seorang Clover. Sedangkan di arah bawah, ceweknya masih punya Flame Shot. Sanguine Claws bakal ditarik begitu saja. Kombonya bagus banget. Berjalan banget dari seorang Psycho. Ketika ditarik dengan Sanguine Claws, langsung ada Feeder Ice Strike yang keluar dari seorang Psycho juga. Ya, itu yang tadi gue bilang combo AoE yang sangat besar. Sampai kita lihat sebelah sana, Phoenix masih mencoba untuk mundur dan harusnya masih bisa untuk mundur. Memang ya, 2 combo bucin terbaru di sini adalah Psycho dan juga cewek di sini. Selingkuh ya? Selingkuh ceritanya. Tapi kita lihat habis Leroy gak akan mengenai siapapun. Rasi berada di lini depan, tapi kita lihat Rian bakal mencicil dengan Death Sonatanya. Setidaknya membuat Darkness regen dulu HP-nya. Dan kalau kita lihat Rasi kali ini masih mencoba untuk datang kali. Tapi ternyata sudah ada backup dari seorang Anti-Mage. Dan yang gak akan dikasih pulang ternyata Vansrong-nya. Psycho di sini hanya menjaga posisi aja. Hanya untuk bisa bilang mencicil damage ke arah teman-teman dari Aura sendiri dengan Feeder Ice Strike. Mundur juga di situ permainan dari teman-teman Aura ya. Karena kalau kita lihat Feeder Ice Strike-nya AoE-nya terlalu besar. Ditambah mereka punya satu ancaman baru yakni adalah Sanguine Claws kalau memang mereka ingin keluar dari Feeder Ice Strike yang dilakukan sama seorang Pasha. Tapi kalau kita lihat kali ini Turtle bakal menjadi target utama dari seorang Phoenix ya. Dari tim Onyx kali ini. Phoenix mencoba untuk mendekati dan memberikan info terhadap teman-teman dari Aura. Tapi tidak bisa memberikan apapun. Kali ini 2-0 di menit 3 menuju menit 4. Iya, tapi Godiva-nya bermain sangat amat objektif di arah bawah. Dia punya misi, aku bakal ancurin satu turret terlebih dahulu. Biar nanti aku bisa bantu untuk rotasi ke arah teman-teman Onyx sendiri. Kita ke arah teman-teman Aura. Dia bakal coba untuk bantu. Dia coba untuk nge-shutdown Onyx secepat mungkin. Tapi kali ini kita juga sudah melihat adanya backup yang cukup cepat juga ya dari Onyx. Anti-Mage juga nggak mau kalah cepatnya. Langsung mengarah ke arah objektif turret di arah atas. Yes, berhasil mendapatkan objektif turret di arah atas di sini. Satu untuk Aura, satu untuk Onyx. Sedangkan kalau kita lihat dari pergerakan di sini dari Aura belum bisa melakukan pick off terhadap teman-teman dari Onyx sendiri. Perbedaan yang hanya 1000 ini bisa menjadi terlalu besar kalau mereka ingin komit ke arah sisi belakang, tapi Psycho dengan Feeder Ice Strike ya sebenarnya menakut-nakuti pergerakan yang dimiliki sama Aura. Ya, dia coba untuk nge-stopin Aura yang mungkin tadi kalau kita lihat mereka udah coba grouping 4 hero di arah mid. Mencoba untuk bermain lebih agresif, coba untuk mencolong satu aja personil dari tim Onyx, tapi itu langsung dihentikan sama Psycho dengan adanya Feeder Ice Strike. Kita lihat kali ini Onyx Phoenix-nya sudah mulai masuk, sudah mulai datang, Turquoise-nya berhasil untuk
mengambil satu aja personil dari tim Onyx yaitu Psycho yang bisa dibilang jadi kunci penting juga. Tapi kali ini Rasinya berada di paling depan, Loyal Charge mengenai 3. Tapi Phoenix masih punya Revitalize, masih bisa regen HP-nya sedikit. Dan gak bakal dilanjutin ternyata sama tim Onyx. Karena memang backupnya tadi cukup jauh juga, cewek masih berada di atas. Sedangkan Anti-Match masih coba untuk ngejaga landing di arah bawah. Dan lihat tadi damage yang diberikan oleh cewek dengan 1 kali bad impact. Itu 1 bar lebih untuk buff. Itu bisa diambil dengan sangat mudah. Dan mereka membagi dia punya buffnya kali ini memberikan Onyx Esports tidak melakukan yang namanya hyper carry. Sedangkan kalau dari sisi aura mereka hanya bergantung dari seorang Clover gitu loh. Oke. Tapi Lelenya nggak bakal mengenai siapa-siapa. Bisa arrow-nya bakal digocek saja. Flame shot-nya juga miss di situ. Ya, tapi Demon Hunter Sword sudah diamankan untuk seorang Clover. Karena memang benar butuh banget untuk mengincar sisi seorang Rasi yang memang cukup tebal. Tapi lihat Sunstrong-nya masih punya pasif, tapi flame shot-nya agak sedikit jauh. Dan sudah mulai datang ejector dari seorang Godiva, tapi ternyata Psycho-nya berada di paling belakang. Mencoba untuk feeder ice, tapi Clover juga mulai datang ke arah belakang. Dengan Blazing Duet di sana. Belum ada satu yang tumbang karena masih ada Cecilion yang benar-benar free banget. Melakukan Sanguine Claws dan juga Bad Impact. Bahkan Phoenix pun harus mundur. Ya, sebenarnya tadi hampir mendapatkan seorang Phoenix, tapi kita lihat sebelah sana Drian. Sepertinya akan bisa men-sacred. Apakah Flame Shot berhasil mengambil? Enggak. Ternyata masih diamankan sama Drian sendiri. Dan kali ini bakal coba untuk melakukan objektif gaming saja di arah mid. Dan bahkan Phoenix-nya hampir saja ya. Akan terdapat di sini. Tapi kalau kita lihat secara replay, memang dari seorang Godiva nggak bisa kabur kemana-mana gitu loh. Udah pasti bagus kena. banget sih sebenarnya datang dengan Blazing Duet. Tapi permasalahannya lihat ceweknya free banget. Betul. Cecilionnya benar-benar ngincer ke arah Clover juga. Tapi memang damage yang diberikan sama seorang Clover itu belum cukup untuk mendapatkan kill terhadap teman-teman dari Onyx Esports sendiri. Karena memang damage dia belum terlalu cukup gitu. Ya, dia baru ada Demon Hunter Sword aja, nambahin attack speed juga. Tapi kalau kita lihat di arah atas, Anti-Match kali ini bakal menjadi bully-bulian karena dia nggak sanggup 2 damage keluar dari tim Aura. Dan kita tahu memang Clover udah dapat stack 10 juga tadi. Dan ini cepet banget sih buat seorang jahat untuk nge-backup teman-temannya. Ya, tapi cewek kali ini sudah menyelesaikan Clock of Destiny. Tapi kita lihat sebelah sana Psycho-nya masih bisa untuk mundur. Masih bisa untuk survive di sebelah sana. Sedangkan Clover akan mengumpulkan Art of Thievery-nya kali ini untuk mengumpulkan lagi stack-stacknya. Sedangkan kita lihat dari seorang Phoenix mencoba untuk menanggulangi pengambilan terhadap red buff-nya, tapi tidak bisa. Kali ini Molina Bridge dibuka. Dan cewek pun hanya mencari posisi yang cukup enak saja melakukan bad fist. Dan bahkan lihat bad fist-nya udah mulai dibuka ke arah Phoenix yang kita tahu masih punya Revitalize juga. Tapi permasalahannya damage-nya juga udah lumayan sakit. Dan kombonya itu masuk banget sih dengan ada Sanguine Claws, dengan ada bad fist dan juga bad impact. Ini dari cewek enak banget. Dia bener-bener di cover sama Rasi. Ya, di cover sama Rasi tanpa adanya gangguan sama sekali, tambah dengan cewek plus Psycho. Di sini Psycho yang berhasil mendapatkan poinnya, sedangkan ceweknya yang memberikan damage dari sisi belakang. Tapi kalau kita lihat dari permasalahan item, sudah ada Lightning Trunkian, Clock of Destiny untuk seorang Cecilion, seorang cewek di situ. Kalau Anti-Match juga udah memiliki Blood X. Tapi kalau kita lihat dari seorang Clover kali ini bakal coba untuk menunjukkan siapakah. Bakal coba untuk Psycho-nya di sini bakal coba diincer, tapi masih ada Rasi berada di paling depan. Ceweknya juga mencari posisi yang enak banget. Dari tim Onyx mereka nggak akan terlalu memaksakan. Mereka udah ngeliat pergerakan dari Aura yang benar-benar agresif banget. Dan Phoenix-nya kali ini benar-benar harus di take down terlebih dahulu. Sedangkan Clover kalau kita lihat dia udah cari positioning untuk tinggal battle mirror image aja ke arah belakang. Dia benar-benar ngincer ke arah Psycho dan juga ke arah cewek. Ya, kalau kita lihat di sini dari Darkness pun yang akan diberikan blue buff-nya kali ini sebelum mungkin bakal coba untuk diambil sama tim Onyx. Sedangkan kalau kita lihat Rasi mencoba untuk memblok pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari Aura kali ini. Turtle-nya mungkin akan didapatkan tanpa adanya kontes, sedangkan Clover masih mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya dan juga mendapatkan stacknya, tambahan stacknya, ada tambahan item. Karena memang belum cukup, seperti yang kita bahas tadi, damage dari seorang Clover sendiri belum cukup untuk memberikan damage cukup terlalu besar terhadap Onyx Esports. Sedangkan gold dan staff baru saja diselesaikan sama seorang Clover. Berarti 2 item ditambahkan dengan Raptor Machete kali ini dari sisi Clover sendiri. Udah mulai sakit dan menurut aku dari Clover sendiri dia bisa aja untuk grouping dan coba untuk melakukan inisiasi ke arah teman-teman Onyx Esports karena dia udah punya damage. Tapi permasalahannya adalah gimana caranya untuk ngincer ke arah cewek dan juga Parsia, ya Psycho sendiri.
Yang kita tahu memang Saiko-nya dari tadi berada di dalam bus terus-menerus. Tapi flame shot-nya sudah mulai digunakan dan bahkan Sonata sudah mulai dibuka oleh Drian kali ini. Saiko-nya berada di paling depan, gak ada yang bisa ngincer ke arah seorang Saiko. Jauh head di arah atas, masih cukup free saja. Tapi kita lihat di arah bawah ternyata Clovernya di sini cukup low, bakal coba untuk mundurkan, masih ada Bolina ternyata. Rasinya bakal wall charge ke arah belakang kali ini dan ceweknya masih berada di dalam bus. Mencoba untuk membackup teman-temannya, tapi Saiko-nya di arah mid di sini bakal dicolong oleh seorang Clover. Walaupun hampir saja tershutdown di sini seorang Clover, akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin ya. Walaupun cewek kali ini sudah menyelesaikan, dia punya concentrated energy. Kalau dia bikin ke arah Holy Crystal, damage-nya makin, tapi kita lihat sebelah sana Phoenix menerima damage-nya selalu besar dari Rhapsody, seorang cewek di situ. Dan bahkan Godify maju dengan ejector dan juga Unstoppable Force, tapi sudah mulai datang backup dari cewek dengan bad fist-nya kali ini. Bahkan Nana pun harus mundur dengan pasifnya. Masih menjadi rakun-rakun kecil yang belum bisa di pick off ya. Ya, Molina Gift yang menyelamatkan seorang Nana tapi belum bisa menyelamatkan secara keseluruhan. Kalau kita lihat sebelah sana, Clover mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Rasi. Walaupun berhasil tapi lihat blazing duetnya ke arah seorang cewek, perih banget. Berhasil di take down oleh seorang Saiko. Kali ini dari Onyx mencoba untuk bermain agresif karena sudah tidak ada damage deal dari tim Aura. Tapi ternyata seorang Fanstrong kali ini cukup kuat dengan Nananya. Ya, Molina Blitz yang cukup sakit pecahan ketiga mengenai seorang anti-mage dan berhasil men-shutdown seorang anti-mage. Walaupun sudah mencoba untuk membuka, Inferno ditambahkan dengan dia punya Molten Sight. Tapi di sini dari Darkness masih bisa men-secure blue buff-nya kali ini. Kehilangan 2 dari sisinya Onyx Esports, ditambah yang mereka hilangkan adalah cewek dan juga anti-mage. 2 core lah istilahnya dari sisinya Onyx Esports. Sedangkan Clover di situ, walaupun dia tershutdown, dia berhasil mendapatkan satu hal penting juga gitu loh dari sisinya Onyx. Walaupun ya kalau kita bisa bilang agak terlalu risky banget pergerakan yang dilakukan sama Clover sendiri. Dan sudah ada Wind of Nature yang diamankan oleh Drian. Kali ini bakal coba untuk menghalau physical damage yang keluar dari Clover sendiri. Dan kalau kita lihat Lordnya sudah mulai muncul kali ini di 12 menit kita. Dan dari Nana dia bikin Nickel of Durance, dia bikin Lightning Truncheon juga bahkan. Dan Cecilion masih dengan combo itemnya yaitu Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisinya Drian sendiri 204 di sini dengan Bounty Hunter. Dominance Ice kali ini dibikin sama Rasi. Dia ingin attack speed dari seorang Cloud ini akan sedikit berkurang. Karena kalau kita lihat Cloud-nya masih memiliki Wind of Nature. Sedangkan Wind of Nature ini udah dipegang sama seorang Drian. Ini yang menjadi kunci penting nanti ketika mereka melakukan fight selanjutnya. Ya. Karena di fight sebelumnya belum ada Wind of Nature yang dipegang sama seorang Drian. Sedangkan Cloud-nya benar-benar bebas banget untuk melakukan pergerakannya sendiri gitu loh. Oke, berkumpul di area Lord Pit kali ini mencoba untuk mencari momentum dari kedua tim. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan mungkin coba untuk ngebait terlebih dahulu ke arah Lordnya. Kali ini melihat pergerakan dari teman-teman Aura, kira-kira mereka ada di bus mana ya? Karena kalau kita lihat di arah bawah Jauh Head dan juga Anti-Mage masih cukup jauh. Tapi ternyata Anti-Mage sudah mulai untuk datang ke cover. Dan bisa aja dari Onyx kalau mereka mau coba untuk ngebait terlebih dahulu ke arah Lordnya. Ya, sedangkan kita lihat sini 6-8 masuk menit ke-14 bentar lagi dengan perbedaan network. 5.000, 4.000, 5.000 dipegang di sisinya Onyx. Sedangkan kalau kita lihat di sisi bawah Godiva masih mencoba untuk melakukan split push-nya. Sedangkan Drian menahan wave yang bergerak ke arah tim Onyx Esports sendiri. Masuk ke dalam late game kali ini. Mulai ditarik ke arah late game. Kalau kita lihat sebenarnya Cloud memiliki kemampuan yang sangat baik di arah late game. Tapi Selina kalau dianggap bisa memberikan damage yang terlalu besar di arah late game pun tidak bisa diharapkan seperti itu gitu loh. Iya, apalagi adanya Godiva dengan Jauh Head-nya yang kita tahu memang dia tadi bagus banget dengan ejectornya, dengan Unstoppable Force-nya juga. Dia mampu menghentikan pergerakan personil dari tim Onyx Esports. Ya, tapi kalau kita lihat di sisi bawah kali ini bakal coba untuk pukul-pukulan, tapi kita lihat Clover-nya sudah mulai terlihat di arah bus bawah. Kali ini Anti-Mage nggak akan terlalu melanjutkan daripada nanti Clover-nya datang dengan Blazing Duet, coba untuk nge-take down seorang Anti-Mage di arah bawah. Tapi Saiko dengan Divine Glaive benar-benar bakal memberikan magic penetration yang sakit banget terhadap tim Aura. Fun fact, dengan sisa match yang ada di week 7 dan 8, perebutan dengan playoff semakin ketat untuk tim EVOS, Genflix, Alter Ego, Onyx dan juga Aura. Mampukah Aura bertahan menuju playoff? Tapi kita lihat sebelah sana. Darkness sudah mulai di take down kali ini oleh seorang Drian dengan Dead Sonata yang keluar. Tapi ternyata dari Onyx Esports mereka mendapatkan momentum setelah mereka cukup bersabar. Tapi kalau kita lihat dari arah bawah Jauh
Arrowhead-nya cukup free juga. Cewek juga bakal langsung datang untuk membackup Drian, tapi Psycho-nya hati-hati. Dia sendirian, tapi dia bakal mencoba untuk bertahan. Dan Rasi pun bersama dengan Anti-Mage bakal coba untuk nge-cover Drian dan cewek yang lagi mengambil objektif Lord. Tapi lihat Clover-nya sudah mulai datang, udah punya stack 10 kali ini dan bahkan dia ngedapetin Little Wanderer juga. Ya, Little Wanderer hampir saja berhasil mendapatkan seorang Rasi yang berdiam sendirian di sebelah sana. Tapi Anti-Mage, laki-laki mampu menahan pergerakan yang diberikan oleh Godiva. Mereka mendapatkan Lord kali ini berjalan ke sisi atas dari tim Aura. Harus sedikit berhati-hati di sini untuk tim Aura. Stacknya lagi-lagi dikumpulkan kali ini oleh seorang Clover mencari stack 10 tapi langsung kabur ketika melihat keberadaan dari seorang Parsia dengan feeder airstrike-nya. Iya, sudah ada split push yang dilakukan oleh Anti-Mage di arah bawah. Kali ini Lordnya bakal berjalan di arah atas. Kalau aku rasa sih dari Aura masih bisa coba untuk di-defend. Tapi kali ini Anti-Mage bakal menjadi bulan-bulanan kah? Karena sudah ada split push yang dilakukan juga oleh Lord di arah atas. Jadi harus berhati-hati. Dari Aura sendiri Anti-Mage juga masih tetap on point di arah bawah. Tapi kali ini kita lihat Driannya dengan Dead Sonata. Clovernya berada di paling depan. Tapi cewek dengan free positioning melakukan bad fist dan juga bad impact. Lordnya belum di take down dengan mudah kali ini. Inhibitor di arah atas sudah mulai pecah dan minionnya juga sudah mulai masuk. Tapi Godiva sendirian dan bahkan Psycho-nya dengan bebas banget. Sedangkan kalau kita lihat Rasia berada di paling depan. Mencoba untuk ngedapetin Fanstrong. Dia langsung saja gak bakalan ragu untuk ngedapetin seorang Nana. Tapi kalau kita lihat ternyata Adrian dan juga Anti-Mage bakal bermain lebih objektif. Ngedapetin lagi inhibitor di arah bawah. Kali ini base dari tim Aura sudah mulai terekspos. Distraction yang dilakukan cukup baik sekali dan usaha dari seorang Rasi yang ngedapetin Fanstrong itu bagus banget sih. Dia flicker ke depan loh. Iya, memang flicker ke depan dan berhasil mendapatkan seorang Fanstrong sendiri. Tapi kalau kita lihat ya, Combo dari siapa tuh kali ya? Psycho dan juga cewek di sini open, dia punya feeder airstrike, lalu bad fist dan juga bad impact. Siapa yang mau udah kedeket ketika mereka melakukan hal tersebut? Yes. Ditambah mereka punya Drian juga dengan dia punya Rhapsody, dia punya Dead Sonata gitu kan. Seperti yang kamu udah bilang di early ya, ini Iya. bakalan enak banget buat tim Onyx ngedapetin visionnya seluas mungkin. Dan bahkan damage-nya juga bisa dibilang ya perih juga ya dari seorang cewek yang kita tahu memang dengan combo item yaitu Lightning Truncheon dan juga Clock Dust Destiny dan bahkan dia bikin Winter Truncheon. Iya. Dia bikin juga lagi-lagi Untuk menahan di concentrate situ. energy. Iya. Dia benar-benar buat menahan di sini. Bakal buying time yang cukup panjang. Ditambah juga Psycho bikin karena Winter Truncheon, Divine Cliff juga, Lightning Truncheon. Ini apa ya? Nana damage. Nambah damage. Nana damage. Parsia damage di sini. 2 damage yang bakal gede banget gitu. Penetrationnya bakal masuk juga ke Aura. Dan nggak tahu ya, kalau cewek nanti jual satu item dan bisa bikin satu item lagi, Holy Crystal is the key sih kalau menurut aku. Oh, itu udah kayak satu kali kayak nepok nyamuk jadinya gitu kan ya. Langsung perih banget ya. Tapi di sini Iya. Fanstrong juga kuat banget sih dengan Nananya yang seperti aku bilang tadi dia bikin sedikit item damage ya untuk membantu damage ke arah teman-teman Onyx. Tapi perbedaan networknya kali ini cukup jauh, 10.000 di menit 18. Betul. Karena kalau di sini ya dari sisi Aura ini hanya mengharapkan keberadaan dari seorang Clover. Sedangkan kalau dari early kita lihat Clovernya harus farm dulu. Sedangkan kalau kita lihat dari Drian pun dia udah mendapatkan 304. Sedangkan Clover pun hanya mendapatkan 3 dan dia bukan mendapatkan Bounty Hunter. Jadi kelas kalau kita lihat dari sisinya network, Drian harusnya memiliki network jauh lebih tinggi dibandingkan dari sisinya Clover sendiri gitu situ. Iya, 304 dan kali ini asisnya juga yang dimiliki sama Drian banyak. Tapi kita lihat Ya. Clovernya berada di paling depan. Sudah punya Battle Mirror Image. Tapi kita lihat ternyata dari seorang Drian. Dead Sonatanya, The Last Hit yang gak bakal mengenai seorang Clover. Masih survive ke belakang tapi kita lihat ternyata Fanstrongnya yang bakal menjadi korban. Dan justru Clovernya juga ter-take down kali ini dengan adanya Flame Shot yang dikeluarkan oleh cewek. Tapi kita lihat Godiva mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Onyx kali ini. Mencoba untuk ditahan tapi sedikit sulit. Karena damage yang dimiliki oleh seorang cewek lumayan perih banget. Dan bahkan Anti-Mage berada di lini paling depan. Gak bakal kasih keluar ke orang Darkness kali ini. Base-nya sudah mulai terekspos. Dan itu dia 2-0 diamankan oleh tim Onyx. Permainan yang luar biasa apalagi tadi ketika Clover mencoba untuk